masyarakat, dalam hal ini mungkin penggiat, PD, dan stakeholder yang lain untuk mengenalkan produk-produknya. Dan karena beliau adalah orang dari Malang, memilih kota Malang, maka ini juga berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi di kota Malang. Saya ucapkan terima kasih Mas Sigit, mudah-mudahan amal baik panjenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan jariah mengalir terus-menerus. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya memberikan apresiasi seiring dengan apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler bahwa dunia dibagi menjadi 3 gelombang, yang saat ini kita sudah masuk pada gelombang yang ketiga, gelombang informasi, gelombang percepatan, dan ini adalah menuntut kita semua percepatan dari semua sektor. Kalau dulu ya kita kenal ya yang namanya lampu ya gitu aja, tapi saat ini kita sudah masuk pada dunia informasi. Itu ada di sana adalah ada kecepatan, ada smart, ada kecerdasan, ada kecepatan. Terlebih saat ini, insya Allah kalau di Kota Malang dengan smart city-nya, memang kami baru mengambil smart governance-nya. Tapi insya Allah itu juga smart yang lain, baik smart living, smart environment-nya, dan smart yang lainnya. Ada 6 variabel itu menjadi komitmen kita semua. Ini sebetulnya kegiatan kita roadshow, Pak. Roadshow untuk lebih mensosialisasikan produk kita, namanya Samsung. Samsung itu adalah Simple Monitoring System PJU. Ya. Itu sebetulnya memudahkan interaksi masyarakat dengan pemerintah. Misalnya ada komplain lampu mati, ya kan? Pemerintah daerah dan dinas terkait PJU untuk menindaklanjuti, ya, perbaikan itu lebih cepat, lebih efisien. Dan sistem Samsung ini 100% software dan hardware-nya dikembangkan di Indonesia. Jadi semua R&D-nya, R&D center itu di Indonesia. Jadi tidak ada peralatan asing. Ya, karena kaitannya kan ini dengan layanan publik. Jadi kita tidak melibatkan asing. Dan mudah-mudahan ini kan masih bersifat sosialisasi. Mudah-mudahan dengan acara-acara ini target kita dinas-dinas terkait dengan PJU itu bisa aware lah, ada awareness bahwa oh ada produk Indonesia yang bisa membantu lah, memudahkan mereka untuk memanajemeni aset-aset PJU, untuk memudahkan mereka dalam hal menindaklanjuti komplain-komplain dari masyarakat yang terkait dengan PJU. Saya kira itu. Kelebihannya apa sih Pak? Ya? Dengan menggunakan lampu produk ini, kelebihannya apa dibandingkan yang lain misalkan? Kelebihannya lampu ini, bukan lampu ini sebetulnya sistem monitoring PJU. Jadi mensupport layanan publik yang terkait dengan PJU. Kelebihannya satu adalah sistem ini tuh lebih mudah dan efisien. Jadi untuk semua merek, untuk semua tipe, ya. Jadi kalau yang selama ini ada di market buatan luar negeri itu biasanya merek A harus pakai sistem monitoring merek A, merek B sistem monitoring merek B. Yang ini kita cari solusi gimana dengan produk-produk yang sudah ada kita bisa monitor semua. Nah, ini kelebihannya, ya. Tadi disampaikan Pak Wali kan kalau lebih hemat mungkin sudah ada surplus tadi 4 miliar. Tapi sekarang kan yang diminta kan ada smartnya tadi Pak. Ya. Ini yang ditawarkan apa Pak? Ya, dengan adanya smartnya ini kita taruh namanya alat monitoring di panel-panel PJU yang otomatis apabila ada salah satu atau lebih lampu yang mati di panel tersebut, itu informasinya lebih cepat daripada komplainnya masyarakat gitu. Tujuannya itu. Yang kedua, alat ini juga bisa memonitor pemakaian energi listrik. Ya. Kalau energi listrik ini dimonitor, maka PAD-nya si pemerintah daerah juga naik. Karena kalau nggak dimonitor kan biaya listriknya kita nggak bisa kontrol. Kan otomatis tagihan listriknya dibengkak. Nah, alat ini juga selain bisa melihat kondisi PJU juga bisa memonitor pemakaian energi listrik. Yang berikutnya juga sistem ini bisa membuat satu pemetaan titik-titik PJU
suatu kota kalau tidak ada data PJU, maka dia tidak akan akuntabel. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik kalau kita tidak punya data yang terpetakan? Bagaimana kita bisa cepat menanggulangi suatu permasalahan PJU kalau peta mappingnya aja nggak ada? Misalnya ada komplain dari jalan ini kelurahan Lowaru, ada komplain, kita tidak ada tahu petanya, titiknya. Bagaimana kita bisa melayani dengan cepat? Nah, ini solusi ini yang kita offer ke pemerintah daerah. Bahwa ada produk Samsung ini yang bisa menjadi way out atau solusi permasalahan mereka. Sudah tawarkan ke pemerintah Kota Malang, Pak? Gimana, Pak? Tawarkan ke pemerintah Kota Malang? Oh iya pasti, kita langsung nggak hanya Kota Malang saja, hampir semua kota di Indonesia. Sudah ada yang menggunakan berapa banyak pemerintah daerah? Yang sudah pakai yang paling besar itu di Kota Semarang, Pak. Semarang. Di Kota Semarang, di Provinsi Banten itu udah hampir sebagian besar. Nah kebetulan yang kedua nih yang kota besar juga di Makassar. Makassar juga implemented dan mereka memberi testimoni yang baik bahwa produk ini banyak membuat manfaat, memberikan manfaat untuk mereka. Khusus untuk kalangan PJU. Berapa durasi misalkan dari lampu mati, kemudian bisa deteksi, kemudian report segala macam, Pak? Kalau deteksi nanti kita simulasi, ada demo. Itu paling lama 3 menit dia akan memberi informasi bahwa di jaringan itu ada yang mati. Tinggal nanti responnya si teknisinya, dan teknisinya itu juga nanti kita punya sistem manajemen yang namanya ticketing system atau sistem penugasan. Jadi semuanya terdata. Apakah dia betul-betul sudah istilahnya memperbaiki lampu tersebut dengan dokumentasi itu berupa foto dan gambar yang record. Nah ini sistem ini yang kita buat sistem komprehensif yang betul-betul menjadi sesuatu yang memudahkan. Penghematannya dari sisi tadi kita tahu monitoring berapa sih biaya pemakaian listrik gitu. Itu yang bisa menjadi data efisiensi. Jadi dua, kita pakai LED sudah turun 60%, kita memonitoring itu juga menjadikan salah satu tagihan listrik kita tidak bengkak. Yang punya perusahaan Arema ya. Oh, Arema. Ya, yang kedua memang kalau LED kan sudah semuanya, tapi di sini ada kontrolnya tadi. Jadi lampu smart ya, lampu cerdas. Begitu padam, maka penyebab padamnya apa? Terus butuh waktu berapa untuk memperbaiki ya. Terus laporannya nanti kan bisa progres ya. Jadi lapor, terus nanti sampaikan pada masyarakat wilayah itu ya. Jadi nanti IT kita jawab. Nah, yang sehingga harapannya masyarakat semua bisa mengetahui asal muasalnya dan kapan dia harus menyala lagi. Tadi sudah saya sampaikan kalau best praktisnya itu berkaitan dengan penghematan. Saya kira mungkin Kota Malang sudah hemat karena ini adalah sudah surplus kita 4 miliar per tahunnya. Sehingga ini, tapi smartnya itu yang kita kuatkan. Itu yang di sana tadi ya. Berarti PJU di Kota Malang ini sudah berbasis smart, Pak ya? Kedepannya memang kita totalitas. Oh, kedepannya seperti itu. Mulai kapan Pak kira-kira akan menerapkan? Belum, Mas. Ini kan masih masarkan, Mas. Ya. Terus tadi saya tanya apakah ini sudah dari kajian studi kualifikasinya sudah masuk kepada LPSI-nya juga sudah. Bisa ada problem. Nanti kan yang ikut kan bukan Kota Malang saja. Ada beberapa daerah yang memang wilayahnya nanti ke sana Pak ya, ke smart. Kita sudah smart ya, sudah LED tapi ke depan nanti harus bisa smart tadi. Smart lights ya.